Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Halo teman-teman, Apa kabar? ketemu kembali ya dalam ibadah kita yang hari ini. Gimana rasa bahagia hari ini? Bahagia pastinya. Nah, oke, Mas Sally gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Oke adik-adik. Saya juga bahagia hari ini kita dapat beribadah kembali meskipun dalam ibadah online. Kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu GKI Pekanbaru. Wah, Losa tidak sendirian loh hari ini. Losa bersama dengan Losa 17. Oke. Ini Losa 17. Losa 17 ya. Ingat tuh adik-adik, Losa 17 akan sering mengunjungi kalian dalam ibadah-ibadah kita. Dan hari ini kita diiringi oleh Losa Sally sebagai pemusik kita. Oke, silakan. Oke, adik-adik semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Wah, adik-adik sudah siap loh, Sudah siap, Oh, oke, mari kita ajak mereka bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu apa, Losa? Selamat pagi Bapak. Oke, betul. Yuk, kita memuji nama Tuhan. Siapkan hati kalian dengan sikap bersaat teduh kita menyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, Memuliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Dan ku memuji, ku bersyukur. Ku memuji, ku bersyukur, Memuliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Dan sekali lagi Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa mengawali ibadah kita. Losa 17 akan memimpin kita di dalam doa. Adik-adik, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan sepanjang hidup kami. Semuanya bukan karena kebaikan kami, tetapi oleh karena kasih karunia-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan pimpin adik-adik sekolah minggu agar mereka mempersiapkan hatinya untuk datang beribadah kepada-Mu. Pimpin kami losanya agar kami juga Tuhan boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Oke, jadi mari kita melanjutkan pujian kita dan kita mau belajar dari satu tokoh namanya Ayub. Ustaz, siapa itu? Tahu dong, Ya. Ayub itu walaupun dia menderita Menderita. dalam kesusahan, dalam Iya. kesulitan apapun, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Iya, itulah yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Sekalipun kita mengalami banyak kesusahan, banyak hal yang nggak menyenangkan, kita tetap bisa bersyukur. Yuk kita memuji Tuhan, bersuka cita dengan pujian. Segala puji syukur. Oke. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Dengan pujian ini nyanyi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Angkat tangan kalian, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, Soraklah haleluya. Haleluya. soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Nyanyi, soraklah haleluya. Tangan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sama-sama, soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Oh, oke, kita sudah memuji Tuhan, Yes. bersuka cita dengan lagu Segala puji syukur. Nah, sekarang kita mau mengajak adik-adik mempersiapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan, Firman Tuhan. Nah, dan hari ini firman Tuhan dibawakan oleh Lause Sifra. Sifra. Supaya adik-adik nggak terkejut nih, siapa ini ya? Lause Sifra adalah Lause yang dulu pernah melayani beberapa puluh tahun yang lalu di sini di GKI Pekanbaru. Sudah pernah Lause di sini ya? pernah main di sini. Jadi hari ini Lause Sifra akan memberikan cerita untuk adik-adik ya, supaya mereka nggak kaget nih siapa gitu ya. Iya. Oke, jadi mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan nanti disampaikan oleh Lause Sifra. Kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu
selamanya. Firman-Mu pelita, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan sekali lagi, firman-Mu pelita, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan bimbang jalanku, tetaplah Kamu di sisiku. Jangan takkan ku takut, atau Kau besertaku, besertaku selamanya. Katakan firman-Mu pelita, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, terang bagi jalanku. Selamat jumpa dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Perkenalkan, saya Penginjil Sifra dari Jakarta. Mari kita sama-sama berdoa sebelum ibadah mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau beribadah kepadamu, membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menolong kami makin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 3 ayat yang ke-21, 22. Ketika seluruh orang banyak telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dan dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita senang sekali berjumpa melalui renungan hari ini. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberi teladan buat kita. Ketika orang banyak semua sudah dibaptis, Yesus hadir, mau dibaptis. Dan terbukalah langit dan ada burung merpati di ayat Alkitab yang lain turun ke atas kepala Yesus, dan dari langit ada suara, inilah anak Allah, kepadanya aku berkenan. Dari ayat ini kita belajar yang pertama, Yesus menyamakan dirinya dengan manusia yang seharusnya bertobat. Yesus tidak punya dosa,
tetapi memberi contoh merendahkan dirinya untuk dibaptis seperti manusia. Dia adalah manusia 100%. Dia adalah Allah 100%. Dia merendahkan dirinya seperti orang berdosa yang harus bertobat. Padahal dia kudus, dia mulia, dia menjadikan dirinya merendahkan diri di bawah pimpinan Yohanes Membaptis. Ketika Yohanes Membaptis di bagian firman Tuhan yang lain di kitab Matius misalnya, dikatakan di dalam Matius, dia ketika membaptis seharusnya dia tidak layak. Lukas pun mencatat dia tidak layak. Seharusnya tali kasutnya membuka pun tidak layak. Tetapi dia merendahkan untuk dibaptis. Kita yang pertama ini kita belajar ketika dibaptis. Kalau Yesus tidak berdosa mau dibaptis, kita pun orang yang berdosa seharusnya tidak ragu untuk dibaptis. Teman-teman semua, kalian umur 12 ya, kira-kira 10-12 ya. Nah, kita nanti umur kira-kira 15 ya. Jangan takut untuk dibaptis. Karena Yesus yang menjadi teladan kita, dia mau dibaptis. Waktu dia dibaptis, dia sedang merendahkan dirinya. Ketika kita dibaptis, ada satu komitmen bahwa kita mau bertobat ya dari dosa kita. Kita mau mengakui Tuhan juru selamat kita. Ketika kita mau dibaptis, kita sedang merendahkan diri kita. Dan satu waktu itu adalah proklamasi kita bahwa aku percaya kepada Tuhan, aku dibaptis. Dan itu membuktikan kita mengasihi Tuhan yang mau dibaptis. Jangan takut. Baptis adalah proklamasi kita mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus pun di dalam Matius 2 mau naik ke surga, Yesus pun memberikan perintah, baptislah muridnya untuk dibaptis. Roh Kudus akan menolong kita, membimbing kita, karena kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menjadi meterai kita ketika kita dibaptis. Di dalam Efesus 1:13-14, setiap orang yang percaya ketika dibaptis itu diberi meterai Roh Kudus sampai kesempurnaannya, dipermuliakannya, menerima kemuliaannya. Roh Kudus menolong ketika kita dibaptis, Roh Kudus menjadi meterai kita. Luar biasa menjadi anak Tuhan. Yang kedua, peristiwa Yesus dibaptis kita belajar. Ketika Yesus dibaptis, Yesus ketika keluar dari air, ada burung merpati seperti burung merpati, yaitu Roh Kudus yang hinggap di kepalanya, dan Bapa dari surga
memproklamirkan, inilah anak Allah, kepadanya aku berkenan. Peristiwa yang sungguh luar biasa dapat disaksikan kepada semua orang yang saat itu hadir, bahwa Yesus adalah Tuhan yang diperkenan oleh Tuhan untuk menjadi juru selamat yang memberikan dirinya, yang berkenan kepada Tuhan, sampai nanti dia mati di kayu salib. Hidup dia diperkenan oleh Tuhan. Dan Roh Kudus menjadi meterai. Dia ada satu kerjasama yang baik. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak sedang dipermuliakan untuk menjadi juru selamat manusia. Peristiwa yang luar biasa. Tuhan menggenapi janjinya kepada umatnya. Akan datang juru selamat, yaitu Kristus Yesus. Dan Yohanes sebagai pembuka jalan untuk memperkenalkan Yesus yang adalah Tuhan. Dan Yesus menjadi juru selamat bagi kita yang menjalankan penyelamatan yang berkenan hingga mati di kayu salib. Ketika dia melayani kita, dia melakukan dengan sempurna, berkenan kepada Allah. Jadi peristiwa dibaptis ketika itu, Yesus telah melakukannya dengan diproklamirkan oleh Bapa dan diberikan Roh Kudus untuk melakukan misi pelayanannya. Dan setelah itu, setelah dibaptis, Yesus melakukan pelayanan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Kalau kita membaca di kitab Matius, setelah itu Yesus dicobai oleh iblis. Dan Tuhan menang atas kuasa iblis. Jadi peristiwa orang dibaptis, ya, bukan berarti tidak ada masalah. Justru setelah kita dibaptis, kita diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk menjalankan misi Tuhan sampai selesai. Seperti Yesus, setelah dibaptis, dia melayani semua manusia yang saat itu dia layani, supaya mereka boleh mengenal Tuhan, boleh kembali kepada Tuhan, dan dia bertobat dari kesalahannya. Dan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat. Ada yang buta dicelikkan, ada yang sakit disembuhkan, dan Tuhan melakukan karyanya di dalam Bapanya. Tidak ada dosa karena dia diperkenan oleh Bapanya. Dan dibaptis menjadi satu awal bagi kita melayani. Jangan takut untuk dibaptis. Karena ketika kita dibaptis, kita sedang memberikan hidup kita kepada Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan yang baik.
menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Dibaptis menolong kita punya iman yang kepada Tuhan. Baptis menjadi awal bagi kita menjadi anak-anak Tuhan. Ada orang yang dibaptis dengan berbagai cara. Ada yang pakai air dipercik seperti kita GKI. Ada gereja lain memakai bendera, misalnya bala keselamatan. Ada juga yang dibaptis dengan diselam. Adik-adik semua, sebenarnya baptis itu adalah tanda. Tidak menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan adalah Yesus Tuhan. Dia mati di kayu salib. Dia bangkit dan saat ini ada di sorga. Cara baptis tidak menyelamatkan kita. Dan kita anak-anak GKI dipercik. Dan itu menjadi tanda bahwa kita anak Tuhan, kita komitmen menjalankan sebagai anak-anak Tuhan, menjadi terang dan garam, juga menjadi satu pertobatan kita, mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan kita terus komitmen setelah dibaptis, bukan tidak ada masalah. Justru setelah dibaptis, kita mulai berkarya, melayani, menghadapi tantangan dengan penuh syukur karena Tuhan menyertai kita. Jangan takut dengan masalah kehidupan. Seperti saat ini, kita di zaman pandemi, kita tetap meyakini Tuhan menyertai kita. Jangan takut ya. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Karena Tuhan yang mengizinkan kita menghadapi segala persoalan kehidupan. Dan Tuhan menolong kita pada saatnya nanti jikalau adik-adik dibaptis, memberi kekuatan, kita adalah diproklamasikan di depan manusia dan di hadapan Tuhan. Tetap semangat, Tuhan menyertai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau dibaptis, menolong kami untuk belajar rendah hati. Kami orang berdosa yang seharusnya dihukum oleh Tuhan. Tetapi kami, ketika kami dibaptis, kami sedang merendahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu ketika nanti sudah cukup umur 15 tahun, kami juga mau belajar ikut katekisasi dan mau dibaptis. Karena sebagai tanda komitmen kami mengasihi Tuhan Yesus Juru Selamat. Tuhan Yesus, ketika kami dibaptis, ada satu komitmen kami untuk berkarya bagi Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan itu satu perintah Tuhan. Ketika kami percaya, kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, untuk boleh menjadi saksi Tuhan di dalam dunia yang gelap ini. Dan kami percaya Tuhan, di tengah dunia ini yang tidak stabil ini, dengan berbagai penyakit yang saat ini ada, dengan pandemi COVID, menolong kami memiliki Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berani menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Kuatkan iman kami Tuhan,
karena kami percaya di dalam Yesus Juru Selamat kami boleh memiliki jaminan keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk teladan-Mu, kesaksian firman-Mu, bahwa setiap orang yang percaya kepada Engkau akan mengalami penyertaan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, bersyukur sekali ya dari semuanya kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Pastor Sibran. Dan sekarang Pastor kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahan dengan baik. Boleh dimasukkan di dalam amplop dan juga boleh di transfer ke nomor rekening yang di bawah ini. Oke, Pastor kita akan mengiringi persembahan kita dengan menaikkan satu pujian. Terima kasih Yesus. Ya, kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Bahasa Mandarin. Kansie kansie Yesus, kansie kansie Yesus, kansie kansie Yesus Jairosi, kansie kansie Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini boleh memberikan persembahan kami. Tuhan, kami rindu Tuhan memakai persembahan kami sebagai Allah di dalam pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan, di dalam persembahan kami yang sedikit ini, Tuhan lihat dari hati kami yang rela dan sungguh-sungguh berikannya untuk Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan melalui papa mama kami dan keluarga kami. Kami bersyukur berdoa menyerahkan persembahan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Wah, langsung tidak terasa ini ibadah kita sudah selesai. Oke, dan sekarang kita mau say goodbye ke teman-teman semuanya, atau ada semuanya. Kita berharap bisa ketemu lagi dalam ibadah online berikutnya. Oke, langsung kita ucapkan. Oke, goodbye semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa lagi ya.